Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Adisya Rahmawati, Nur Cahyo, Herviko Malasari, dan saya sendiri, Dewi Wening Arum, akan menyampaikan materi tentang aksioma dasar ilmu ekonomi perspektif Islam. Berikut penjelasannya. Aksioma dasar ilmu ekonomi perspektif Islam. Pandangan Islam memiliki pondasi yang kuat dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dan memberikan arah dan tujuan dalam menciptakan nilai untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat melalui usaha komersial selama mengikuti prinsip-prinsip ini. Langkah yang penting dalam merumuskan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam adalah menyusun sistem aksioma yang representatif serta mampu menangkap secara tepat spirit etika Islam dan merumuskan dasar pernyataan-pernyataan ekonomi. Nilai-nilai Islam ditransformasikan dalam seperangkat aksioma yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan perilaku ekonomi yang konsisten. Aksioma-aksioma tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan pernyataan-pernyataan logis yang mengandung generalitas tentang ekonomi Islam. Untuk berfungsi menghasilkan pernyataan-pernyataan ekonomi dengan tingkat generalitas yang memadai, maka perangkat aksioma harus memenuhi 5 sifat, yaitu: yang pertama, perangkat tersebut harus merupakan representasi pandangan yang memadai tentang etika Islam, yakni berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kumpulan aksioma harus berbentuk suatu dasar atau bersifat praktis. Yang ketiga, independen, yang dibuktikan dengan menunjukkan bahwa tidak ada elemen di dalam perangkat ini yang bisa dideduksi dari perangkat lain. Yang keempat, semua elemen harus konsisten. Yang kelima, dasar daya prediktifnya mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat aksioma. Upaya merumuskan aksioma etika. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan 4 aksioma etika yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan pernyataan ekonomi. Meskipun masing-masing aksioma dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tetapi suatu konsensus yang luas telah berkembang tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim. Ada prinsip keesaan atau unity. Prinsip keesaan adalah bentuk dimensi vertikal sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang sosial, politik, maupun agama, serta mementingkan konsep konsistensi dan peraturan yang menyeluruh. Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut, ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendaknya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab semua manusia dipersatukan dalam ketaatan Allah semesta. Dan yang kedua ada keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Yang selanjutnya adalah tentang kebebasan. Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling original dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptanya. Manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Kebebasan yang dimiliki Tuhan yaitu adalah absolut, sedangkan kebebasan yang dimiliki manusia adalah relatif. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukannya untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan perbuatan rancangan keperantataan yang wajar untuk menjamin kebebasan
ekonomi bagi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan. Tetapi kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, kebebasan itu dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Islam tidak menyetujui hak individu atas kekayaan pribadi tanpa syarat, karena semua kekayaan adalah milik Allah, dan manusia merupakan wakilnya di bumi. Oleh karena itu, seseorang tidak mempunyai suatu hak alami yang eksklusif atas apa yang ia peroleh. Yang selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang dilakukan manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Islam memberi kebebasan pada manusia, namun ia sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis, ganda, dan terfokus, baik pada tingkat individual maupun tingkat sosial. Yang keduanya harus dilakukan bersama-sama. Islam membedakan bobot nilai tanggung jawab secara individu dan kolektif melalui fardu ain dan fardu kifayah. Konsep ini memiliki dua fundamental. Yang pertama yaitu tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Yang kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, yaitu adalah setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya selama di muka bumi ini. Nah, dalam bidang ekonomi, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu, karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial. Maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri. Ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah keempat aksioma di atas menyoroti sejumlah aspek penting dari filsafat etika Islam yang bertujuan untuk menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi manusia yang bebas, bertanggung jawab, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosialnya sendiri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan orang lain dalam masyarakat. Dan tidak menuntut peningkatan kesejahteraan material saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan spiritual. Pendekatan aksiomatik dalam ekonomi Islam merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ilmu ekonomi Islam. Penerapan pendekatan ini secara konsisten akan menghasilkan bagian ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksioma etik Islam ke dalam model ekonomi Islam. Sistem aksioma yang ditawarkan Naqvi merupakan representasi yang memadai dari sudut pandang etika Islam dan juga merupakan alat analisis yang layak untuk menggali hakikat ekonomi Islam. Dalam Islam, permasalahan ekonomi mendapatkan perhatian dan pandangan yang positif, sehingga dalam Islam terdapat hukum dan intuisi-intuisi ekonomi yang dapat memungkinkan terbentuknya suatu sistem ekonomi, di mana syariat Islam menjadi sumber dan ajaran etis bagi kegiatan ekonomi di dalamnya. Postulat umum yang terdapat dalam teori ekonomi Islam yaitu penggabungan ilmu ekonomi dan etika dielaborasi dalam pembentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dan perilaku tersebut dihubungkan dengan 4 macam aksioma etika yang
bersama-sama membentuk sistem etika Islam yang sangat logis. Sebagai makhluk teomorfis atau aksioma tauhid yang diberikan mandat untuk menebarkan kebajikan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, atau aksioma keseimbangan, manusia diberikan kebebasan ekonomi untuk mendapatkan usaha dan etos kerja, atau aksioma kebebasan. Namun, kebebasan ikhtiariyah ini dengan cakupannya yang luas bermuara pada aksioma tanggung jawab, baik terhadap kehidupan sosial maupun kehidupan sendiri di dunia dan di akhirat kelak. Sekian dari kelompok kami, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.